Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang masih terhimpit bangunan ambruk di Ponpes Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi yang dikumpulkan menyebutkan 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Dua 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami keracunan usai menyantap sajian MBG. 5 orang diantaranya sempat dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pasar Rebo. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membebaskan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain dan para aktivis lain yang ditahan terkait kerusuhan saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Salam jumpa saudara, selamat datang dalam Kompas Petang hari ini di akhir September 2025. Saya Tifal Solesa. Saya Sini Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami bawa Anda ke Jakarta Timur, saudara. Kebakaran melanda kios laundry di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari tabung gas yang bocor saat digunakan pada kios laundry tersebut. Di jalan Pandan Ali, apinya sangat bahaya ini. Kobaran api menghanguskan seluruh bangunan kios laundry yang berada di Jalan Pengantin Ali, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa siang. Warga berusaha memadamkan api secara swadaya dan menyelamatkan sejumlah barang di kios. Pemilik kios mengatakan kebakaran berasal dari tabung gas yang bocor saat digunakan pekerja laundry. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di jalan Pandan Ali, tabung gas, kalau ada tabung gas kendor, terus digoyang-goyang, keluar api langsung bakar ke pakaian laundry. Berikutnya kami ajak Anda ke Sidoarjo, Jawa Timur. Penyelamatan korban yang masih terjebak reruntuhan bangunan Ponpes Buduran di Sidoarjo masih berlangsung. Visual udara ini menunjukkan tim SAR gabungan yang tengah menjalankan proses evakuasi korban. Tampak pula lokasi bangunan Pondok Pesantren Buduran Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin sore kemarin. Evakuasi dilakukan dengan saksama karena kondisi bangunan sekitar yang rentan. Petugas penyelamat berhati-hati dengan tidak menggunakan alat berat dalam proses penyelamatan para korban. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban bangunan Pondok Pesantren Buduran yang ambruk dan masih terimpit bangunan. Umurmu berapa? Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan 2 korban yang masih terjebak. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Yusuf. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya di sebelah kiri, Jess ya? Iya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang selalu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu aja. Masuk. Pak Megan, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu?
Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, 86. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya menyelamatkan korban yang masih terjebak. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Nanang Sigit, bilang hingga kini masih ada 38 santri yang diduga masih terjebak. Data ini diperoleh dari pihak pondok pesantren yang menyebut jumlah santri saat kejadian sebanyak 140 orang. Sebanyak 102 diantaranya sudah dievakuasi. Data ini masih terus diperbarui oleh tim SAR gabungan. Patokan pada apa yang disampaikan dari pihak pondok pesantren bahwa santri pria itu ada 140 orang dan kemudian terevakuasi 102, baik itu evakuasi mandiri maupun yang dievakuasi langsung dari dalam reruntuhan bangunan. Tentunya seharusnya saat ini masih ada 38 orang. Dan itu juga masih kami konfirmasi kembali karena memang banyak juga santri-santri yang sebenarnya sudah pulang ke rumahnya. Polda Jawa Timur menerjunkan tim DVI ke Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo untuk membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan musala. Posko untuk menampung laporan warga yang merasa warga atau santrinya hilang. Selain membuka posko, polisi juga memberi bantuan trauma healing bagi korban maupun keluarga korban yang masih berada di sekitar pondok pesantren. Kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi, juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazili ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun, apa yang buka? Kedatangan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak disambut tangisan keluarga korban. Seraya berharap anggota keluarganya bisa segera diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Saat hadir, Emil pun langsung berdialog dengan keluarga korban untuk menenangkan mereka. Emil bilang harapan untuk menyelamatkan para santri yang terjebak masih tinggi. Tapi mereka masih hidup. Tanda-tanda kehidupan masih bisa menjangkau air, masih bisa bernapas. Ya, bismillah. Mereka bahkan menurut saya sudah sangat berani. Artinya sesuatu yang kelihatan mentok nggak berhenti mereka. Jadi timnya ini udah dari Jakarta, Semarang juga udah datang. Ya, alat-alatnya juga udah disupport tambahan lagi. Regu penyelamat pun benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban bangunan Ponpes Buduran yang ambruk. Tim penyelamat pun harus berhati-hati melakukan evakuasi korban lantaran kondisi bangunan yang dinilai kurang stabil. Dikarenakan bahwa posisi ataupun kondisi reruntuhan bangunan ini pada kondisi yang labil atau strukturnya mudah untuk berubah ataupun ambruk kembali. Sementara kami saat ini masih fokus dari hari pertama sampai dengan hari ini, siang ini, masih fokus untuk melaksanakan pertolongan terhadap korban yang masih kondisi hidup. Menurut Bupati Sidoarjo, Subandi, bangunan pondok pesantren yang ambruk ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan. Pembangunan yang sedang dilakukan di musola tersebut merupakan lanjutan dari bangunan yang sebelumnya sudah ada. Banyak pondok itu kadang bangun masjid, bangun pondok, kadang dia tidak ngurus INP-nya dulu, langsung dibangun. Baru selesai, ini baru izin-izin baru selesai. Nah, mestinya sebelum dibangun, mestinya itu izin-izin termasuk INP, ini harusnya dikerjakan dulu, biarkan nanti konstruksi sebagai juga standar dalam bangunan.
Nah ini bangunan melanjutkan, nah, tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Akibat bangunan pondok pesantren Buduran Al-Khozini yang ambruk, 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 100 orang dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi terkini terkait proses evakuasi korban ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wahid Mukaidori dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Wahid, sampai petang ini seperti apa evakuasinya? Masih ada berapa orang lagi yang terjebak? Sore Cindy, saya 30 menit yang lalu baru saja mendatangi lokasi runtuhnya bangunan musola di komplek pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo ini. Memang tidak bisa berfungsi secara maksimal 2 alat berat yang disediakan di dekat reruntuhan posisi tempat kejadian perkara. Namun dilakukan secara manual dengan cara tim SAR, BPBD, Basarnas, dan berbagai tim gabungan dari pemerintah yang disiapkan adalah melakukan penyisiran ke ruang-ruang, ke area-area yang sekiranya bisa dilakukan untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Karena memang tidak bisa dilakukan menggunakan alat berat. Karena ini prosesnya harus sangat hati-hati melihat kondisi bangunan yang memang tidak begitu bisa untuk dilakukan dengan alat berat, sehingga maka menggunakan manusia, melakukan manual, mereka menyusuri lorong-lorong di sekitar komplek bangunan yang roboh itu. Dari pantauan yang saya lihat dengan mata saya sendiri, memang banyak sekali lorong-lorong yang bisa dimasuki meskipun itu lubangnya kecil sekali. Dan dari data yang kami peroleh, ada 12 titik yang memang sudah teridentifikasi ada korban. Dari 12 titik itu ada 7 yang merespon ketika dilakukan pemanggilan oleh petugas tim SAR gabungan. Mereka mencoba menggali, mencari informasi dengan cara menyapa. Mereka ada 7 orang yang merespon. Itulah fokus yang menjadi titik sentral evakuasi pada sore hari ini, supaya mereka bisa diselamatkan dengan penuh hati-hati, karena kalau menggunakan alat berat tentu nanti mengkhawatirkan sekali kondisi korban. Itu yang saat ini dilakukan karena mereka berada di dalam reruntuhan yang situasinya sangat pengap sekali dan dengan di bawah potongan beton-beton besar. Dan selama ini 2 alat berat itu hanya di standby-kan di depan, tapi tim SAR-nya tidak bisa melakukan apa-apa karena ini faktor kehati-hatian. Sekali lagi ini faktor kehati-hatian supaya menggunakan alat berat ini justru tidak mengkhawatirkan atau mengancam jiwa korban. Saat ini saya berada di posko BPBD, Basarnas, dan ada beberapa posko yang disiapkan seperti posko anti mortem Bidokes Polda Jatim untuk melayani para wali santri yang saat ini ratusan orang berkumpul di sini, mencari informasi, mereka menggali data, mereka mencari informasi yang akurat tentang sanak keluarganya. Tidak semuanya orang tua, barangkali karena orang tua tidak tega untuk hadir langsung, tapi ada kerabat yang lain, ada sepupu, ada keponakan, ada saudara yang lain, untuk terus berada di sini dengan sabar, tentu dengan doa, mudah-mudahan kerabat dan keluarganya yang sekarang masih dalam pencarian bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Jadi doa kita semua, Wahid, tapi Anda bisa gambarkan juga, tunjukkan kepada kami seperti apa situasi di posko di sana, usaha apa juga yang sedang dilakukan oleh tim gabungan di sana seperti apa? Ini di samping kanan saya, samping kiri saya, dan belakang saya semua adalah para wali santri yang memang berada di sini sejak 3 hari yang lalu. Ini satu komplek, ini memang ini gedung sekolah di komplek Al-Khozini. Ini di depan saya ada posko BPBD, ada posko anti mortem Bidokes Polda Jatim, kemudian di belakang sana ada dapur umum. Semua komplek dijadikan satu di sini. Fokusnya di sini, informasi di sini, karena dari jarak sekitar 100 meter di tempat kejadian perkara di bangunan yang roboh itu memang disterilisasi, dan sore ini memang lebih diperketat karena nanti pukul 18.00 dijadwalkan Menteri Agama akan hadir, kemudian besok juga dijadwalkan Menteri Sosial juga akan meninjau lokasi ini. Jadi ini semua informasi, semua kegiatan, semua hiruk pikuk
wali santri yang berada di sini saling menunggu, saling berbagi informasi, dan tentu saling berdoa, saling menguatkan, terutama saling menguatkan antar orang tua agar apa yang menjadi harapannya adalah selamat, bisa bertemu dengan keluarga. Cindy, boleh saya laporkan, sore ini makin ramai karena lalu lalang orang tua di sini banyak yang masuk melihat posko di anti mortem di Dokes Polda Jatim, menanyakan informasi. Kemudian di depan ada posko BPBD dan Basarnas. Kemudian mereka ada lagi di belakang ada dapur umum. Semua di komplek ini jadi satu, mereka biar memudahkan komunikasi antar petugas, antar instansi yang terlibat, dan antar orang tua atau wali santri yang berada di sini. Cindy. Baik, doa terbaik kami juga untuk proses evakuasi di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wahid Mukaidori dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani atas laporan Anda. Selalu berhati-hati. Sesaat lagi di Kompas Petang, 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami keracunan usai menyantap sajian MBG. 5 orang diantaranya sempat dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pasar Rebo. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali. Sebanyak 20 siswa SD Negeri 01 Gedong Barat Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap sajian program makan bergizi gratis. Para siswa mengalami gejala seperti lemas, mual, hingga muntah usai menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah pada Selasa pagi. Guru Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat mengatakan dari 20 siswa yang sempat mengalami gejala, 5 diantaranya dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Meski begitu, pihak sekolah masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab gejala keracunan yang dialami para siswa. Bisa memastikan karena belum hasil cek labnya belum keluar. Tadi untuk yang dibawa ke IGD ada 5, tapi yang kena gejala seperti mual-mual atau keracunan itu ada berapa? Ada 20 siswa. 20 siswa. Itu dari SD 01 semua ya? Polsek Pasar Rebo langsung mengecek SD Negeri 01 Gedong Barat. Polisi sudah memeriksa 5 orang. Dalam hal ini pihak juru masak, pihak sekolah, hingga pengantar makanan untuk menelusuri kasus ini. Wawancara Bapak di depan atau di sini kalau untuk saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan tersebut. Keseluruhannya ada 20 orang, yang 5 yang dirujuk ke rumah sakit, tapi tadi jam 12 sudah diperbolehkan pulang lagi. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Buntut dari kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah, pemerintah menutup sementara sejumlah dapur penyedia layanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang bermasalah untuk evaluasi total, sembari menunggu hasil investigasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Data dari Badan Gizi Nasional, total 9.406 SPPG yang beroperasi, 79 SPPG yang bermasalah sudah dikenai sanksi teguran hingga penutupan, hingga waktu yang tidak ditentukan. SPPG yang ditutup, 3 diantaranya berada di Kabupaten Bandung Barat.
2 SPPG di Kecamatan Cipongkor, dan 1 dapur di Kecamatan Cihamplas. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menduga keterlambatan distribusi MBG jadi penyebab keracunan massal yang dialami sejumlah siswa di Kabupaten Bandung Barat. Kebanyakan terjadi karena pada saat mulai memasak sampai makanannya masak dan didistribusikan ke siswa itu kebanyakan terlalu lama. Jadi memang terjadi pada anak-anak yang memakan makanan yang didistribusikannya lebih dari 4 jam begitu. Jadi kalau yang awal-awal didistribusikan itu tidak terjadi dugaan keracunan makanan. Investigasi soal penyebab pasti keracunan massal masih terus dilakukan. Apakah ditemukan unsur kelalaian dalam proses pengolahan MBG? Soal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit sempat bilang pihaknya masih mendalami terkait maraknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Sembari melakukan investigasi, evaluasi SPPG juga dilakukan dengan menerapkan standar baru keamanan SPPG, yaitu harus memiliki SLHS atau Sertifikat Layak Higien Sanitasi, sertifikat halal, dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Sejak program ini diluncurkan dari Januari sampai September 2025 saja, lebih dari 5.000 siswa di 16 provinsi jadi korban. Pengawasan ketat, kebersihan dapur dan makanan, serta pengolahan makanan yang baik harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah pihak termasuk guru masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pasar Rebo terkait dugaan keracunan menu MBG di SD Negeri 01 Gedong. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Septa Yoga Pratama di Polsek Pasar Rebo. Eril, selamat petang. Jadi siapa saja yang menjalani pemeriksaan dan apa hasilnya? Ya, Cindy dan saudara, hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Informasi yang kami terima sekitar ada 5 orang yang diperiksa, diantaranya adalah dari pihak sekolah, lalu kemudian juga pihak pengantar makanan dari SPPG-nya, lalu kemudian juga koki hingga tukang masak yang diperiksa. Hingga saat ini masih belum keluar ataupun hasil pemeriksaan kita masih tunggu dari polisi karena masih dilakukan pemeriksaan, yang dimana memang dalam hal ini setidaknya ada siswa yang keracunan, yaitu sebanyak 20. Diantaranya 5 diantaranya dirujuk ke rumah sakit RSUD Pasar Rebo. Namun informasi yang kami terima bahwa dari 5 siswa tersebut sudah boleh pulang kembali ke rumahnya dan dinyatakan sudah boleh pulang. Lalu yang dimana dalam hal ini juga dari polisi mengatakan indikasi dari keracunan tersebut dilihat dari salah satu menu dari MBG tersebut, yang dimana berasal dari mie yang dikatakan bahwa sudah berwarna pucat dan memiliki bau tidak sedap. Namun memang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman, pemeriksaan, dan nantinya kita akan tunggu dari hasil pemeriksaan terkait dengan keracunan yang terjadi pada hari ini. Cindy. Eril, tapi yang diperiksa ini dari SPPG mana? Dan pendalaman selain memeriksa saksi, apalagi yang dilakukan polisi? Ya, Cindy dan saudara, memang ini merupakan dari SDN 01, yang dimana salah satu yang SDN 01 Gedong Pasar Rebo, yang dimana dalam hal ini dikatakan bahwa SPPG penerima dari SDN tersebut adalah Yayasan Amena Mulia Infonesia, yang dimana dalam hal ini juga lagi sedang dilakukan pemeriksaan. Setidaknya informasi yang kami terima memang sudah ada 5 orang yang dilakukan pemeriksaan, mulai dari pihak kepala sekolah, lalu juga kemudian dari pihak SPPG, diantaranya adalah tukang masak, lalu koki, pengantar makanan. Tentu saja hal ini untuk mendalami terkait dengan keracunan yang mengimbaskan yaitu sebanyak 20 korban, yang dimana 5 diantaranya sempat dirujuk ke rumah sakit RSUD dari Pasar Rebo, namun sudah boleh pulang kembali. Dan kita memang hingga saat ini masih menunggu terkait dengan hasil pemeriksaan. Namun memang informasi yang kami terima sebelumnya bahwa MBG yang berada di SDN 01 ini dikatakan bahwa diberikan sejak pagi hari. Namun dari beberapa siswa mengatakan menemukan adanya bau mie yang sudah tidak sedap,
Lalu dari kepala sekolah mengatakan bahwa untuk tidak dilanjutkan makan, dan dalam hal ini juga masih dilakukan pemeriksaan dari kepala sekolah. Nantinya kita akan tunggu, Cindy, terkait dengan hasil pemeriksaan dari kepala sekolah, lalu juga kemudian juga dari tukang masak, koki, hingga dari kepala SPPG yang nantinya kita akan tunggu informasi terbaru, Cindy. Oke, Eril, tapi kalau dari keterangan yang Anda dapatkan, apakah dugaan keracunan ini baru pertama kali terjadi di SDN 01 Gedong atau sudah pernah sebelumnya? Ya, Cindy, informasi yang kami terima memang untuk dari SDN 01 Gedong ini dikatakan bahwa ia sudah menerima MBG ini sejak Agustus. Namun dalam hal ini informasi yang kami terima sementara, Cindy, bahwa keracunan ini terjadi pada pagi hari yang dimana MBG sejak diterima, yaitu sebanyak 20 siswa dikatakan mengalami mual, lalu kemudian juga sakit perut, pusing, yang dimana diantaranya 5-nya dirujuk ke rumah sakit dari RSUD Pasar Rebo. Namun dikatakan bahwa dari polisi juga mengatakan bahwa dari 5 siswa ini yang dirujuk sudah dibolehkan kembali pulang ke rumahnya, dinyatakan sehat. Namun memang untuk keracunan ini masih dilakukan pemeriksaan pendalaman terkait dengan asal ataupun hasil labnya. Nanti kita akan tunggu dari polisi bagaimana ataupun indikasi. Namun memang hingga saat ini indikasi faktor utama yang dikatakan polisi bahwa penemuannya adalah dengan salah satu menu, yaitu adalah mie yang dikatakan sudah pucat dan memiliki bau tidak sedap, yang dianggap ini menjadi salah satu penyebab dari mualnya siswa hingga sakit perut. Namun memang kita masih harus mengkonfirmasi kembali, Cindy, terkait dengan hasil lab dari keracunan yang terjadi pada hari ini, yang dimana mengakibatkan setidaknya ada 20 siswa mengalami mual, sakit perut hingga pusing. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Septa Yoga Pratama atas laporan Anda. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membebaskan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain dan para aktivis lain yang ditahan terkait kerusuhan saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Diskusinya akan hadir sebentar lagi. Kembali bersama kami, Saudara. Dalam upaya mereformasi institusi Polri, pada Senin kemarin Polri menggelar dialog publik dengan mengundang sejumlah tokoh koalisi masyarakat sipil. Saya persilakan. Terima kasih Romo, luar biasa usianya, boleh izin saya sampaikan ya Romo ya, 89 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Ya. Bahkan luar biasa. Dialog bertemakan penyampaian pendapat di muka umum, hak dan kewajiban tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum, diisi sejumlah narasumber seperti akademisi Frans Magni Suseno, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, perwakilan Kontras Dimas Bagus, hingga pengamat politik Rocky Gerung. Dialog menjadi tempat koalisi masyarakat sipil menyampaikan masukan kepada Kapolri, khususnya terkait demonstrasi, dan berlangsung selama 5 jam. Pertama kali dari saya mohon izin kesediaannya Romo Magnis untuk langsung memberikan. Jadi kalau kita bicara apa yang disebut sebagai reformasi, sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan. Saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab. Rasa nyaman harus mendahului rasa aman. Itu ide Kamtipmas. Saya merasa aman karena kampung saya di setiap gang ada satu kompi brimob. Memang saya rasa aman, tapi saya tidak merasa nyaman. Itu soalnya. Kalau keadaan perang, rasa aman harus mendahului rasa nyaman. Dalam keadaan harmoni demokrasi, rasa nyaman mendahului rasa aman. Dan itu tugas kepolisian. Usai acara, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera membebaskan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain bersama para aktivis lain yang ditahan terkait kerusuhan saat aksi demonstrasi Agustus lalu. Mereka juga berani menjamin para aktivis yang ditahan bukan pelaku kriminal, melainkan pejuang demokrasi.
Kami juga menyampaikan kepada jajaran kepolisian hari ini, termasuk Bapak Kapolri, untuk membebaskan para aktivis yang hingga hari ini masih ditahan. Mulai dari Del Pedro Marhain, Sahdan Hussein, Harij, sampai dengan Muhammad Fahrur Rozi yang baru ditangkap kemarin dan ditahan oleh pihak kepolisian di daerah istimewa Yogyakarta dan diinterogasi oleh Polda Jawa Timur. Kami menjamin bahwa mereka adalah para aktivis yang memperjuangkan demokrasi, termasuk reformasi Polri, dan tidak terlibat di dalam berbagai tindakan kriminal. Kami telah mengajukan surat penangguhan penahanan dan kami mendesak jajaran pimpinan Polri untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau restoratif justice. Merespons aspirasi dari sejumlah tokoh koalisi masyarakat sipil, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku hal itu menjadi masukan bagi Polri untuk perbaikan institusi. Kapolri bahkan berjanji diskusi dengan koalisi sipil akan terus berlanjut sehingga reformasi Polri yang diharapkan bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Memang kami dari institusi Polri ingin mendengar langsung dari teman-teman koalisi masyarakat sipil tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat sipil terhadap institusi Polri. Tidak hanya dalam hal penanganan unjuk rasa, tapi juga hal-hal lain yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus bisa berlanjut, mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal, dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan, melakukan transformasi, reform, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Berkali-kali sudah koalisi masyarakat sipil mendesak Kapolri membebaskan para aktivis yang terlibat dalam demo di akhir Agustus. Tak hanya itu, Ibu Negara keempat RI Sinta Nuria Wahid bahkan siap menjadi penjamin dibebaskannya para aktivis. Lalu apa yang membuat polisi tak kunjung membebaskan para aktivis pada demo Agustus? Kami diskusikan ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Penasihat Ahli Polri Ito Sumardi dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Mbak Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Begini Pak Ito, karena kan ini suara dari koalisi masyarakat sipil sudah meminta agar segera dibebaskan para aktivis ini, bahkan jauh sebelumnya Gerakan Nurani Bangsa sudah menyuarakan hal yang sama. Tapi sampai detik ini belum ada upaya pembebasan terhadap para aktivis ini. Apa hal yang mengganjal sebetulnya Pak? Iya, pertama bahwa tentunya sikap resmi Polri ya terhadap permintaan pelepasan aktivis yang ditahan ini, tentunya kita menghormati aspirasi dan permintaan berbagai tokoh masyarakat. Namun negara kita negara hukum, Mas Tifal, bahwa proses hukum terhadap para aktivis tetap dijalankan secara profesional berdasarkan alat bukti dan pertimbangan penyidik. Namun kan Pak Kapolri sudah mengatakan beliau akan memperhatikan semua permintaan. Tentunya penangguhan penahanan ini pun juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tanpa ada alat bukti ataupun keyakinan penyidik bahwa ada bukti pidana terkait dengan masalah yang dilakukan para aktivis tersebut, tentunya penyidik juga tidak berani mengambil satu resiko ya untuk melakukan penahanan. Karena kan itu bisa saja dilakukan misalnya pra-peradilan dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat menentukan bagaimana kredibilitas penyidik. Tapi Pak Kapolri sudah menyampaikan kepada jajaran segera dilakukan pemilahan ya, pemilahan. Kemudian nanti persyaratan penangguhan penahanan akan menjadi pertimbangan. Dan saya kira karena ini memang beliau sudah membuka diri, akan ada ruang yang memungkinkan bagi para aktivis ini bisa ditangguhkan penahanan dengan catatan bahwa kalau mereka betul-betul terlibat dengan ada satu alat bukti atau dua alat bukti minimal itu, tentunya kita lakukan adalah langkah-langkah hukum. Banyak pihak yang bersedia menjadi penjamin buat mereka untuk dibebaskan, kemungkinannya berarti besar nggak Pak untuk para aktivis ini dibebaskan? Ya kan kalau yang menjamin kan belum tentu mengetahui apa yang dilakukan oleh yang saat ini ya aktivis yang sedang ditahan. Kan yang memiliki alat-alat bukti itu adalah para penyidik ya. Jadi pertimbangan penyidik ini pun juga banyak ya, karena kita juga tahu bahwa ada ruang-ruang yang bisa dilakukan untuk memberikan satu jaminan ya. Kita kan juga mengatakan bahwa
aspirasi daripada masyarakat ini bukan harus dihormati. Ini kan adalah aspirasi demokratis ya, dan juga polisi saat ini sedang berupaya untuk berbenah. Saya kira masih banyak kesempatan ataupun ruang-ruang yang bisa dilakukan dengan catatan tadi Mas Ivan, bahwa proses hukum tentu harus selalu berlaku terus, berjalan terus ya. Soal nanti bagaimana hasilnya itu kan kita juga bagian daripada criminal justice system. Tentunya tergantung daripada kejaksaan ataupun nanti di pengadilan. Nah, ini kan akhirnya jadi ada yang berbeda, pandangan yang berbeda juga di sini, Mas Julius. Anda dan teman-teman koalisi masyarakat sipil bilang bahwa teman-teman aktivis ini bukan pelaku kriminal tapi menjalankan fungsi demokrasi sebenarnya. Tapi Kapolri kepada Kompas TV terakhir kali menyampaikan bahwa ada bukti kuat yang membuat mereka harus ditahan. Bukti penghasutan, provokasi, sampai ajakan untuk merakit bom Molotov. Itu gimana ngerespon itu? Ya, jadi begini, Tifal. Saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Ini juga pesan saya langsung kepada Jenderal Ito yang terhormat. Jadi di lapangan, saya sendiri ada di TKP ketika itu, kami melihat ada kelemahan dalam strategi intelijen teman-teman polisi dan juga strategi yang namanya selektif konsep gitu ya. Jadi di lapangan kami melihat ada 4 kelompok yang berbeda, di mana 2 kelompok itu adalah seorang yang bertubuh kekar dan itu bukan sipil biasa, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang memang untuk melancarkan serangan kepada aparat, merusak dan segala macam. Sementara kelompok kami, kelompok ketiga adalah kelompok aktivis HAM bersama korban-korban yang memang menuntut penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kelompok keempat adalah masyarakat lepas, masyarakat umum yang peduli terhadap kondisi dan dia ikut berdemonstrasi. Nah, pada saat terjadi kericuhan, pengerusakan, penghasutan, pembakaran dan segala macam itu ada di kelompok 1 dan kelompok 2. Dan kami jelas lihat di situ. Nah, ketika dikatakan ada dugaan tindak pidana penghasutan yang menyebabkan pengerusakan, kericuhan dan segala macamnya, maka kami melihat di fakta lapangan adalah kelompok pertama dan kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk nama-nama teman-teman yang kami dampingi, begitu ya, memang latar belakangnya adalah aktivis pro-demokrasi, aktivis HAM, dari latar belakang NGO, aktivis mahasiswa dan yang lain. Dari pemeriksaan demi pemeriksaan, kami tidak melihat adanya korelasi dan relevansi yang langsung antara alat bukti yang digunakan dengan unsur-unsur dari dugaan tindak pidana penghasutan dan kericuhan. Nah, jadi ini tidak terang benderang. Sehingga kalau saya potong di sini. Saya potong karena kalau melihat tuntutan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil bahwa pembebasan ini harus dilakukan terhadap para aktivis, apakah ini jadi bagian indikator bahwa teman-teman melihat polisi memang benar-benar berbenah, benar-benar berubah kalau aktivis dibebaskan? Itu pasti Tifal. Jadi gagasan kita, usulan kita, dorongan kita untuk membebaskan para aktivis ini ada dasarnya. Tadi substansi, yang kedua saya mau katakan begini, hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Timur mengembalikan buku-buku yang tadinya disita dan dikatakan terkait dengan dugaan tindak pidana. Ini satu titik cerah, Tifal. Titik cerah untuk melakukan proses hukum yang tadi Jenderal Ito sampaikan secara terbuka, secara legowo, dan secara objektif. Kami paham situasi tekanan pada saat demonstrasi dan segala macam sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolri. Tapi jangan juga dalam pemeriksaan teman-teman, tekanan-tekanan itu kemudian membuat adanya keterpaksaan proses hukum terhadap teman-teman yang benar-benar aktivis. Tifal, kami setuju para perusuh itu, kami setuju para yang bertubuh kekar dan berkepala cepak itu ditangkap dan diproses hukum. Tapi tidak dengan teman-teman aktivis yang betul-betul berjuang untuk demokrasi, Tifal. Begitu. Nah, dorongannya begitu, Pak Ito. Ini semangatnya adalah menjaga demokrasi dari teman-teman aktivis ini, makanya ada dorongan agar mereka dibebaskan. Gimana ngerespon itu? Ya, jadi begini Mas, saya sangat menghormati ya Mas Julius, karena bagaimanapun juga apa yang diperjuangkan mereka juga tentunya memperjuangkan juga dari orang-orang kecil, termasuk anggota-anggota kepolisian kita yang memang ya hidupnya dia juga kan saat ini juga mereka terbatas ya. Tentunya ini kan semuanya adalah didasarkan kepada panggilan tugas, sumpah jabatan. Nah tentunya Mas, di sini kan ada yang namanya digunakan mungkin CCTV, kemudian ada digital forensik. Nah ini yang akan terbuka secara terbuka. Nanti kalau memang ada permintaan penangguhan penahanan, tentunya Pak Kapolri sudah menjamin akan memberikan ruang untuk kita berdiskusi. Sehingga betul-betul tidak ada lagi istilah polisi menzolimi aktivis. Ya saya kira itu sangat keliru. Karena yang kita juga berterima kasih ya dengan ada reformasi Polri ini adalah
merupakan buah karya dari para aktivis ya pada saat tahun 89. Nah, saya kira pasti akan ada ruang tersebut, dan kami kan kebetulan Mas Ipal di penasihat ahli Kapolri ada 32 orang. 29 itu semuanya adalah orang-orang non Polri, dan beliau itu guru besar, aktivis HAM dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka juga akan bisa memberikan masukan kepada Pak Kapolri. Demikian Mas Ipal. Terakhir singkat saja Mas Julius, kalau kemudian pembebasan itu tidak dipenuhi, mereka tetap ditahan, apakah kemudian teman-teman koalisi masyarakat sipil akan, ya kalau diundang lagi diskusi ya kemungkinan akan pikir-pikir lagi nih? Nah, ini jadi pemicu sekaligus indikator keseriusan dalam kerangka reformasi Polri yang kita harapkan. Ketika kemarin sudah diskusi terbuka, beberapa masukan langsung diterima, ada larangan strobo, ada pengembalian alat bukti sita berupa buku dan segala macam. Jadi indikator pembebasan ini bentuk komitmen yang kuat Polri dan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat termasuk aktivis kepada Polri 100% Mas Dipal. Itu jaminannya. Baik, Mas Julius, Pak Ito, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Baik. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kami hadirkan diskusi mancanegara sebentar lagi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin itu menguraikan masa depan wilayah Palestina. Tetap di Kompas TV. Saudara, warga Palestina yang tewas di jalur Gaza meningkat, tembus hingga lebih dari 66.000 jiwa. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 168.000 orang terluka sejak konflik Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 50 orang dan melukai 184 orang. Pada Senin kemarin, pasukan pertahanan Israel mengumumkan menyerang 140 target militer Hamas, termasuk infrastruktur yang diklaim dipakai Hamas. Di tengah serangan besar-besaran oleh Israel, warga Palestina mengungsi ke arah selatan ke sepanjang Laut Mediterania. Mereka mencari tempat tinggal dengan menyeret barang tanpa mengenakan alas kaki. Warga Palestina menghabiskan waktu berhari-hari mencari tempat tinggal. Mayoritas pengungsi tinggal di tenda dengan kondisi memprihatinkan. وضع مأساوي جدا قصف عشوائي طيران من دبابات روبوتات تفجير روبوتات يعني الوضع مأساوي فيش مية حلوة فيش مية مالحة فيش أكل يعني غصبا عنك بدك تطلع الوضع في غزة جحيم جدا. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin itu menguraikan masa depan wilayah Palestina. Trump menyampaikan rencana itu di hadapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memberikan dukungan yang hati-hati terhadap rencana itu. Dari 20 poin itu, beberapa di antaranya, Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza yang telah menderita cukup lama. Poin lainnya, jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar atas serangan rudal Israel yang menargetkan petinggi Hamas di Doha, Qatar beberapa waktu lalu. Permintaan maaf disampaikan dalam panggilan telepon dari Gedung Putih ketika Netanyahu mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu meminta maaf atas serangan terhadap Hamas di negara Teluk tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza yang salah satu poinnya adalah pembebasan sandera. Lebih lengkap akan kami bahas hal ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Prof Hik, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, baik, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dorongan poin ini dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang sampai dengan saat ini belum menyatakan sikap atas kedaulatan Palestina. Bahkan terakhir yang kita ingat di dalam UNGA waktu itu. Ini hal baru atau justru ada hal lain yang perlu kita perhatikan di sini? Jadi gini, yang kita perlu pahami adalah setelah debat yang disampaikan oleh Presiden Trump, kemudian ada juga sejumlah presiden, itu ada meeting, sideline meeting antara Presiden Trump dengan negara-negara Arab, termasuk di dalamnya ada Indonesia, Bapak Presiden Prabowo. Pada waktu itu kita mungkin lihat ya, di situ pada waktu Presiden Trump memuji Bapak Presiden Prabowo terkait dengan pidatonya. Nah, dalam konteks pembicaraan di situ sebenarnya beliau-beliau membahas tentang poin-poin yang bisa disepakati antara negara-negara Arab, Palestina, lalu kemudian juga dari pihak Israel. Nah, di dalam konteks itu, kalau kita cermati ketika Bapak Presiden kembali dari Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa ada terobosan, tapi beliau masih belum bicara. Nah, dalam konteks terobosan itulah sebenarnya ini yang hari kemarin ini Presiden Trump bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk membahas tentang proposal yang sudah dibahas dengan negara-negara Timur Tengah dengan termasuk Indonesia untuk disampaikan kepada Perdana Menteri Netanyahu. Dan dalam proposal itu memang serangan akan dihentikan dengan catatan Hamas akan menyerahkan hostages sandera, termasuk juga jenazah-jenazah yang selama ini masih ada di Hamas. Lalu kemudian akan ada pemerintahan sementara. Ya, pemerintahan sementara kalau kita lihat di media ada yang mengatakan Tony Blair yang akan memimpin atau siapa dan lain sebagainya. Nah, tapi pemerintahan sementara ini mempersiapkan agar Palestina menjadi sebuah negara. Nah, dalam konteks Palestina menjadi sebuah negara, nanti pemerintahan sementara ini akan yang memanage Palestina, lalu kemudian membuka bantuan dan lain sebagainya, dan kemudian juga melakukan rekonstruksi, di mana rekonstruksi itu nanti biayanya akan didanai oleh negara-negara Timur Tengah untuk membangun kembali Palestina di Gaza. Tapi kalau mencermati poin ke-9, Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dalam sebuah komite Palestina yang diketuai dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anda membaca salah satu poin itu dan dari keseluruhan poin itu, ini menguntungkan Palestina? Menurut saya tidak ya. Seharusnya yang memimpin pemerintahan sementara itu harusnya orang yang netral ya. Saya nggak tahu apakah sudah didisclose nama Presiden Trump yang akan memimpin, karena dalam berita yang beredar itu nama Tony Blair. Tapi kalau menurut saya juga Tony Blair ini kan ada trauma juga bagi negara Timur Tengah, karena masalah Palestina ini kan bermula dari Inggris, Menteri Luar Negerinya yang memungkinkan orang-orang Yahudi di Eropa untuk membangun negara Israel. Nah, saya sih mengusulkan kalau bisa sih ada tokoh-tokoh dari Indonesia ya, seperti Pak JK yang memimpin pemerintahan transisi ini. Bahkan kalau perlu mungkin Pak SBY karena sudah punya pengalaman memerintah suatu negara begitu. Jadi ini yang kita masih belum tahu, yang belum diumumkan. Tapi saya yakin setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Netanyahu ini akan disampaikan. Ada yang mengatakan 20 poin, tapi ada juga yang mengatakan 21 poin. Sehingga singkatnya Prof, kalau Anda melihat ini masih belum sepenuhnya menguntungkan Palestina, maka kedepannya harus mempertimbangkan apa lagi selain masalah keketuaan pemerintahan transisi itu agar dua-duanya diuntungkan nih, terutama Palestina yang sampai saat ini masih banyak korban berjatuhan. Yang pasti adalah Palestina akan segera dimerdekakan ya setelah ada pemerintahan transisi ini, dan itu sudah disepakati, artinya Israel yang akan mengakui Palestina menjadi sebuah negara merdeka. Nah, tapi ada keberatan-keberatan ketika pemerintahan berikutnya ini akan diisi oleh Hamas.
dari pihak Fatah, Presiden Abbas mengatakan bahwa Hamas tidak akan ikut serta. Nah, kita nggak tahu seberapa jauh Hamas akan ikut serta, dan kemudian juga bagaimana peran Iran ya yang biasanya akan membantu Hamas kalau misalnya ada serangan-serangan Hamas ke Israel seperti itu. Proyeksi Anda, Indonesia akan merespon bagaimana dengan 20 atau 21 poin ini? Saya rasa akan responnya positif ya, karena Bapak Presiden mungkin sudah diberitahu oleh Presiden Trump ketika pertemuan sideline di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan seperti Bapak Presiden sampaikan bahwa kita menunggu adanya terobosan ya. Bahkan kalau saya lihat dari pidato Bapak Presiden ada indikasi memang Palestina akan segera dimerdekakan, meskipun beliau memberikan catatan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai sebuah negara kalau Israel mengakui Palestina menjadi negara, dan kemudian masalah keamanan sudah disampaikan akan menjadi jaminan dari masyarakat internasional, di mana Indonesia kalau ada peacekeeping operation oleh PBB nanti kita akan terbang sampai 20.000 pasukan seperti itu. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Cindy Permadi akan bersama Anda untuk diskusi lainnya usai jeda. Investigasi Badan Gizi Nasional akan melibatkan Badan Intelijen Negara dan Polri yang bisa berujung pidana bagi pemilik dapur maupun SPPG jika terbukti ada unsur kelalaian. Lalu apakah investigasi ini akan berujung pada jalur hukum? Tetap bersama kami. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BKPN mendorong masyarakat yang mengalami keracunan makan bergizi gratis untuk melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kepala BPKN, Mufti Mubarok menyebut pihaknya siap memfasilitasi korban keracunan yang ingin melaporkan kasus ini. Mufti mengajak Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, hingga pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk ikut mengevaluasi program MBG. Tujuannya supaya tidak ada lagi kejadian serupa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Apabila ada konsumen yang keracunan dapat melakukan pengaduan ini sesuai dengan undang-undang ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat kan gitu, di kabupaten ada, dan di samping itu perlu didampingi oleh LPKSM kita atau LSM-LSM Perlindungan Konsumen. Ini penting sebagai catatan kita. Terima kasih. Investigasi Badan Gizi Nasional akan melibatkan Badan Intelijen Negara dan Polri bisa berujung pidana bagi pemilik dapur maupun SPPG jika terbukti ada unsur kelalaian. Wakil Kepala BGN Nanik Sdeyang menegaskan investigasi harus menyeluruh dari berbagai sisi untuk memastikan penyebab kasus keracunan. Nanik menambahkan, kasus berpotensi dipidanakan apabila ditemukan unsur pidana. Bisa dong. Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel itu ternyata ditemukan zat racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan misalnya. Ya kita pidanakan, baik itu pemiliknya dapur maupun SPPI-nya atau yang terlibat dalam di dapur itu. Pemerintah memutuskan menutup sementara sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bermasalah buntut keracunan yang menimpa lebih dari 1.000 siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain untuk evaluasi, pemerintah juga membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kejadian luar biasa KLB keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Selain evaluasi dan investigasi, jatuhnya korban keracunan MBG mendorong pihak sekolah di Mataram NTB melapor ke polisi untuk menyelidiki kasus keracunan MBG. Sakit perut dan mual-mual setelah memakan makanan bergizi gratis yang dari pemerintah atau MBG yang dari pemerintah.
Nah, setelah adanya laporan tersebut, kami bersama tim melaksanakan pengecekan di sekolah tersebut. Peter sedang melaksanakan penyelidikan terkait laporan tersebut. Kami saksi-saksi kami kumpulkan, kami minta keterangan dan alat bukti lain kami kumpulkan. Mungkin itu saja. Ahli hukum pidana menilai kasus keracunan massal MBG bisa dibawa ke jalur hukum jika ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan sakitnya seseorang sesuai pasal 360 KUHP. Pidana itu ada dua macam, ada sengaja, ada lalai. Jadi kalau kesengajaan itu pasti hukumannya lebih berat dari kelalaian. Ya, kalau kelalaian itu sesuatu atau kerugian yang diderita oleh seorang korban yang disebabkan karena kelalaian atau karena kelalaian perbuatan seseorang. Nah, karena itu dalam konteks makan bergizi gratis ini, maka kalaupun ya peristiwanya ditarik dalam perspektif hukum pidana, maka dia menjadi karena kelalaiannya menyebabkan sakit, umpamanya ya, menyebabkan orang keracunan gitu. Nah, itu oleh hukum pidana diatur di dalam pasal 360. Menindaklanjuti kejadian luar biasa KLB keracunan makan bergizi gratis, Minggu malam Presiden Prabowo menggelar pertemuan membahas penanganan dan evaluasi program makan bergizi gratis agar pelaksanaannya optimal. Presiden Prabowo juga menginstruksikan SPPG diwajibkan untuk memiliki sertifikat layak izin dan sanitasi atau SLHS. Sertifikat ini untuk memastikan proses produksi makanan untuk MBG terjamin keamanan dan kebersihannya. Tim Liputan, Kompas TV. Investigasi kasus keracunan MBG tengah berjalan. Lalu apakah akan berujung pada jalur pidana? Kita bahas bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting dan anggota DPR fraksi PKB Oleh Soleh. Selamat petang semuanya. Selamat petang Indonesia. Oke. Tim investigasi sudah dibentuk, Polri juga sudah turun tangan, tapi kasus keracunan masih ditemukan. Nah, Kang Oleh, kalau Anda melihatnya, apakah keseriusan dari tim investigasi ini sudah terlihat, atau apalagi yang masih harus dilakukan? Saya rasa tentu saya secara pribadi ya sebagai anggota DPR memberikan kepercayaan dan kesempatan seluas-luasnya atas niatan pemerintah yang diinstruksikan oleh Pak Presiden dalam rangka secara bertahap melakukan perbaikan menuju kesempurnaan MBG ini sukses dirasakan oleh semua pihak tanpa ada ekses apapun. Dan tentu kita harus hormati bahwa program ini baru di Indonesia, cakupan jumlah penerima manfaatnya cukup besar, kemudian anggarannya juga cukup sangat besar sekali. Dan tentu ini tidak mudah sebagaimana membalikan tangan, tetapi ini harus terlatih, terdidik juga dalam proses pelaksanaannya itu sendiri. Nah, kita menghormati dan menghargai dari para pihak yang ingin bagaimana agar BGN ini dilaksanakan secara profesional, dan tentunya juga saya juga menghormati pihak-pihak yang ingin ada evaluasi. Namun demikian, tentu ini sekali lagi prosesnya tidak mudah. Kita percayakan dulu kepada pemerintah dalam hal ini bagaimana melakukan evaluasi total, baik itu bagi pelaksana dapur maupun juga bagi pemerintah sebagai VIC dalam pelaksanaan BGN ini. Oke, tapi Kang Oleh, Anda melihat urgensi untuk segera dibawa ke ranah pidana juga nggak untuk tim investigasi yang sedang berjalan? Saya rasa tim investigasi lebih memahami bagaimana kasus per kasus ini kan tentu berbeda. Ada sebuah kelalaian, ada unsur kesengajaan. Nah, ini juga case-nya akan berbeda. Tim investigasilah yang akan mengukur apakah ini dibawa ke ranah pidana atau tidak. Kita tidak bisa hanya sebuah asumsi ataupun hanya melihat dari narasi-narasi. Tetapi kita tanya. Saya yakin tim investigasi akan berdasarkan fakta yang ada. Karena kalau mengklasifikasikan bahwa sesuatu dengan tindak pidana,
maka harus ada faktanya. Oke, nah kalau gitu Prof Jamin, Anda melihat ada urgensi juga agar investigasi yang dilakukan kemudian dibawa ke arah pidana, mengingat kasus dugaan keracunan masih berlangsung. Tapi Prof Jamin dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog bersama Kang Oleh Soleh dan Prof Jamin Ginting. Prof Jamin melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ketika kasus dugaan keracunan ini masih berlangsung, investigasi berjalan, tapi untuk urgensi mendorong ini ke arah ranah hukum juga, apakah Anda melihat itu? Ya, perlu kita menyadari bahwa investigasi yang dilakukan dalam ranah hukum pidana tidak selalu berakhir pada kasus pidana atau pemenjaraan atau memberikan sanksi pidana. Justru dengan adanya laporan masyarakat yang diduga adanya unsur kelalaian dari penyelenggara ataupun yang melapor ini, justru membuka menjadi terang untuk bisa masuk penyelidik, ya, penyelidik dalam hal ini memeriksa apakah kelalaian itu berasal dari pengawasan yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan benar, apakah dari dapurnya, atau tadi dari orang-orang lain yang sengaja untuk membuat MBG ini menjadi tidak sukses, ya. Nah, itu juga bisa. Jadi jangan antipati dalam konteks kemampuan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Kalaupun nanti endingnya tidak ditemukan adanya unsur pidana, bisa saja tidak dilanjutkan. Dan ini lebih ke ranah contohnya administratif. Yang juga kita perlu perhatikan, apakah ada kaitan hubungan, contohnya ya, regulator dalam hal ini yang melaksanakan pengawasan atau regulasi terhadap MBG ini, dia juga mempengaruhi ya pelaksanaan daripada eksekutor atau meminjam bendera saja seperti proyek-proyek PT-PT begitu ya. Nah, mereka meminjam bendera, tapi sebenarnya dia pemiliknya, regulator yang menjadi eksekutor. Nah, kalau sampai seperti ini juga bisa diselidiki juga nanti. Jadi terbuka semua. Apakah ini tanpa pengawasan karena ada intervensi dari regulator yang sebagai pemilik eksekutor, dapurnya sendiri, sehingga pengawasan jadi lemah. Nah, ini. Jadi saya kira pintu masuk pidana itu menjadi unsur yang sangat penting terkait adanya kelalaian mengakibatkan orang lain sakit, cedera, luka. Nah, dan juga ada ketentuan undang-undang lainnya yang kita lihat tadi sudah disebutkan, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu pasal 8 ayat 1 dan pasal 62. Itu juga bisa diterapkan pada pelaku yang dengan sengaja tidak memberikan atau memproduksi konsumsi yang bisa merusak ya orang lain gitu. Jadi itu saya kira kita harus terbuka kesempatan memberi seluas-luasnya kepada penyelidik untuk membuka ini. Bukan tujuan kita untuk membuat ini jadi gaduh, tetapi untuk memperjelas siapa yang melakukan ini semua begitu. Oke, misalnya di mana? Nah, kalau dari Kang Oleh, tapi Anda melihat evaluasi ini harusnya dilakukan sampai dapur SPPG saja atau ada sampai level pemangku kebijakan yang juga harus bertanggung jawab? Kang Oleh, bisa dengar suara studio? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Prof juga saya mengamini seperti itu. Tetapi saya rasa ini kalau soal pidana itu kan soal mens rea itu sendiri. Tidak hanya soal administratif, tidak hanya soal juga ada unsur kelalaian. Nah, mens rea-nya seperti apa ini? Kalau misalkan tanpa ada mens rea, kalau hanya sebuah kelalaian, atau mungkin juga karena memang ini program baru, sumber SDM yang sangat lemah, kemudian pelatihan juga tidak ada. Kang Oleh? Oke, nanti kami lanjutkan Kang Oleh. Kalau gitu Prof Jamin, kalau misalnya tadi ya ada dugaan kelalaian, ada yang SDM-nya kurang, nah itu berarti yang bertanggung jawab sampai level mana? Apakah iya hanya sampai level dapur SPPG atau pengawasnya? Pemangku kebijakan juga harus bertanggung jawab? Ya, begini, jadi evaluasi juga harus menyeluruh terhadap bagaimana konsistensi tata laksana menjalankan
daripada program BGN itu sendiri, dari mulai bangunan, kemudian SDM, kemudian administratif juga. Karena faktornya adalah bahwa bangunan dan SDM juga sangat berpengaruh terhadap kualitas daripada penyajian BGN itu sendiri. Oke, Kang, artinya menegaskan, artinya hanya sampai dapur SPPG-nya, pemangku kebijakan pengawasnya juga? Saya rasa itu kan dilihat, kalau misalkan pemangku kebijakan kan dilihat dari sistem administrasi, sistem dari perintah. Karena kalau misalkan, kalau saya lihat alur dari pelaksanaan ini kan uang itu ditransfer kepada virtual account, pelaksanaan juga juklak-juklisnya juga sudah ada, tinggal pelaksana dapurnya itu sendiri tinggal mengikuti SOP atau tidak. Nah, informasi yang beredar di media bahwa ini adalah biang keroknya. Kalau saya dapat informasinya adalah mereka dapur-dapur tidak mengikuti SOP yang ada. Oke. Jadi intervensi terhadap misalkan pemangku pejabatnya itu kan sudah jelas, SOP-nya sudah jelas, kemudian pelaksana anggarannya juga sudah jelas antara SPPI dengan perwakilan yayasan. Nah, di sini kalau saya melihat alur yang ada, tidak ada intervensi terhadap pelaksanaannya, tetapi memberikan SOP yang ketat gitu. Nah, Kang Oleh, kalau misalnya perlu evaluasi menyeluruh di tata laksananya, artinya apakah perlu dihentikan dulu saja MBG sambil investigasi itu berjalan? Saya rasa perlu diklaster ya. Tidak mungkin misalkan yang sudah berjalan ribuan lalu diberhentikan, tidak adil juga kan seperti itu. Dan tentunya kalau melihat media-media sosial, ternyata anak-anak pelajar yang ada di pedalaman, yang ada di perbatasan, yang ada di kampung-kampung, yang mereka menemukan daging, menemukan telur ini kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali, ternyata mereka juga sangat berharap. Kalaulah misalkan diberhentikan secara total, rasa-rasanya ini tidak bijak. Harus klaster saja yang melakukan sebuah kelalaian ataupun kesalahan. Oke, kalau gitu Prof Jamin, investigasinya harus seperti apa ya agar program ini kalau misalnya sudah ada anggaran diturunkan ya bisa berjalan sesuai visi, kemudian juga publik yang menerima sebagai penerima manfaat lebih tenang. Ya, jadi begini, polisi atau penyelidik bisa melakukan pelaporan model A dari adanya media yang menyampaikan adanya keracunan makanan ini yang mengakibatkan kelalaian luka. Nah, jadi dengan inisiatif kepolisian ini, maka dibuatlah laporan model A namanya. Dilakukan penyelidikan. Berangkat dari mana penyelidikan? Berangkat dari dapur. Dari dapur, maka diselidikilah standarisasi dapur, keuangan dapur, afiliasi dapur dengan siapa saja. Apakah dari pemasok makanan, baru pengawas. Nah, nanti dari situ ditarik apakah siapa yang mengawasi dan siapa yang tidak mengawasi. Lalu apakah ada aliran dana dari dapur tersebut ke anggota dewan? Adakah aliran dana tersebut ke regulator? Nah, itu sampai ditelusuri seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Semua itu nanti kelihatan. Ternyata kalau nanti hasil penyelidikan ditemukan ada aliran dana yang tidak sewajarnya, atau ada pemasok yang berafiliasi dengan para pejabat tertentu, kita tarik ke ranah tipikor. Nah, jadi semua untuk memperbaiki proses hukum sehingga nanti MBG ini berjalan dengan lancar. Tidak lagi, jangan sampai nanti MBG ini menjadi proyek baru yang untuk memperkaya diri para pejabat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi inilah berangkatnya. Jadi jangan khawatir mengenai hal ini. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu Prof Jamin Ginting, Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban bangunan Ponpes Buduran ambruk yang masih terimpit bangunan. Tim SAR sempat berkomunikasi dengan korban yang terjebak.
Saudara, penyelamatan korban yang masih terjebak reruntuhan bangunan Ponpes Buduran di Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Dari visual udara ini dia tampak tim SAR gabungan yang tengah melakukan proses evakuasi terhadap korban. Tampak pula lokasi bangunan Pondok Pesantren Buduran Al-Khozini di Sidoarjo yang ambruk pada Senin sore kemarin. Evakuasi berlangsung dengan saksama karena kondisi bangunan sekitar yang rentan. Petugas penyelamat berhati-hati dengan tidak menggunakan alat berat dalam proses penyelamatan para korban. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan para korban di balik reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Buduran yang ambruk dan masih terimpit bangunan. Umurmu berapa? Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan dua korban yang masih terjebak bangunan. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Yusuf. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Ya, di sebelah kiri Jis ya? Ya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megan, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita meninjau kesiapan pasukan jelang perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selain parade militer, TNI juga akan memamerkan kapal selam buatan dalam negeri, yakni kapal selam tanpa awak. Terlihat jelas kombatan musuh menyerbu dengan kencang dari tempat tak terduga. Perkelahian bebas di atas. Nantinya parade diawali dengan unjuk kemampuan pasukan TNI, mulai dari ketangkasan bela diri tradisional, operasi penyelamatan pasukan khusus hingga penanganan bencana alam. Kemudian dilanjutkan dengan parade alutsista dari formasi jet-jet tempur, kendaraan tempur baja hingga kapal selam otonom tanpa awak. Terlihat jelas kombatan musuh menyerbu dengan kencang dari tempat tak terduga. Perkelahian bebas di atas. Masyarakat juga dapat menikmati panggung hiburan yang akan diisi sejumlah artis. Untuk menguasai sasaran dengan senyum. Topik lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Ilham Habibie terkait dugaan korupsi di BJB yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ilham Habibie bilang ia datang ke KPK untuk menandatangani berita acara terkait pengembalian mobil Mercedes-Benz miliknya yang dibeli mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ilham bilang telah mengembalikan uang pembelian mobil ke KPK untuk menjadi barang bukti tambahan. Sebelumnya KPK menyita mobil milik Ridwan Kamil yang dibeli dari Ilham Habibie dengan pembayaran bertahap atau dicicil. Mobil itu disita KPK karena diduga terkait dengan kasus korupsi BJB. Saya dipanggil untuk menandatangani berita acara terkait dengan proses pengembalian mobil. Jadi beberapa 2 minggu yang lalu saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak kami.
Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Tetap bersama kami di Kompas TV. Independen, terpercaya.